Calit disambat ngoding. Beberapa hari lalu di kantor lebih tepatnya itu ada permintaan untuk suruh buatin QR code atau generate sebuah QR code yang nantinya bisa di-scan terus pindah ke sebuah halaman yang lain gitu intinya. Dan aplikasinya itu dia base-nya PHP. Jadi gimana caranya aku untuk buat atau untuk generate sebuah barcode atau QR code dengan menggunakan PHP. Jadi aku udah coba browsing beberapa artikel. Sebenarnya kalau misal kalian browsing di sini how to create QR code using PHP, kalian bakal dapat banyak banget artikel sih tentang gimana caranya kita membuat sebuah QR code dengan PHP. Anyway, aku udah coba beberapa website di sini dan beberapa itu ada yang emang membingungkan sih. Maksudnya aku coba implement tapi aku nggak berhasil. Terus ada satu website yang buat aku berhasil dan akhirnya aku coba rangkum dalam tulisanku sendiri. Jadi aku coba rangkum di Mediumku, Calit Adi Rahman. So, di sini kita akan coba sih, atau kita akan coba praktekkan yang udah aku tulis lebih tepatnya. Dan ini sangat simple, kita hanya butuh 3 step untuk bisa generate QR code. So simple, benar-benar sangat simple banget sih. Yuk, pertama kita harus download dulu plugin untuk generate QR code-nya. Di sini, first download plugin in this link. Nah, ini tinggal kita klik aja. Open new tab. Kita akan diarahin ke sebuah GitHub dari T0K4ART dengan file namanya PHP QR code. Kita tinggal download aja, download zip. Oke, kita download. Nah, setelah selesai kita lihat baca dulu. Nah, terus kemudian kita harus buat satu folder atau satu folder di project folder kita. Kalau misal di lokal kita buatnya di htdoc. Oke, kita coba dulu buat di htdoc. Sum htdoc. Nah, kita buat misal dengan nama folder QR code. Oke. Di text editor kita buka add folder, terus ke sum htdoc QR code. Oke, select. Oke, dan kita udah buat satu folder. Terus kemudian kita ekstrak yang kita download tadi di folder tersebut. Kita ambil dari download, terus nah ini kita copy, masuk ke folder QR code-nya tadi, paste, klik kanan, ekstrak. Oke, selesai. Terus selanjutnya kita buat file baru namanya index.php, kemudian kita isi codingan seperti di bawah ini. Kita coba klik kanan, kita buat file baru index.php. Terus kemudian kita copy aja codingan yang ada di bawah sini. Terus paste. Oke, save. Terus kita coba panggil di sini. Localhost QR code. Dan ya, berhasil. Kita udah bisa buat atau kita udah bisa generate sebuah QR code. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya simple sih. Kita cuma pakai plugin yang udah dibuat dari tadi yang kita ambil atau kita download dari T0KART PHP QR code. Setelah kita download, nanti kita tinggal pakai aja filenya pluginnya tadi. Terus kemudian di sini ada PNG temdir ini, dia tuh dipakai untuk menyimpan filenya nanti disimpan di mana kayak gitu. Terus PNG webdir ini tuh naruh foldernya, jadi foldernya itu namanya apa yang nanti bakal dipanggil, jadi dipanggilnya tuh di folder apa.
di sini kan kita lihat dia itu bakal ngegenerate sebuah folder namanya temp di folder yang sama atau direktori yang ini. Nah, di sini jadi ketika kita jalanin, dia bakal otomatis buat sebuah folder baru namanya temp di sini, temporary. Kayak gitu. Nah, terus di PNG WebDir ini dia itu menyimpan atau mendeklar tempat di mana gambar QR code-nya kita bakal disimpan kayak gitu. Terus di sini ada codingan yang line 11 sampai 12, ada file access PNG tempdir. Jadi ini tuh maksudnya kalau misal foldernya ini tidak ada atau tidak eksis, maka buatlah folder tersebut gitu. mkdir png ini mkdir temp slash, artinya yaitu buatlah folder temp itu. Kalau misal udah ada berarti nggak usah dibuat ulang kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada file name. Variable file name ini dipakai untuk memberi nama file kita, karena di sini terus jadi harus ini sih nama foldernya, terus itu slash nama foldernya slash nama filenya. Di sini karena nama filenya kita kasih test.png, jadi ketika kita cek di sini, nah nama filenya adalah test.png. Nah, terus kemudian data, your QR code value. Data ini adalah isi dari QR code kita. Maksudnya ketika QR code kita di scan itu bakal muncul apa. Nah, itu isinya dari data. Kalau misal ini karena kita isi your QR code value, jadi ketika kita scan ini bakal muncul tulisan your QR code value kayak gitu. Nah, terus kemudian fungsi ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengenerate QR code yang kita atau mengenerate sebuah file QR code dari konfigurasi yang di atas. Kemudian image src ini kita panggil file yang udah di-generate tadi dari function ini. Dan ya, kita udah dapet. Kalau misalnya ini tak ganti, misal namanya ganti calit.png, terus di sini aku isi 123 atau 123, kemudian tak save, maka ketika kita refresh, nah dia akan berubah isinya. Kalian boleh buat nyoba scan ini dan kan bakal dapat value 123. Dan karena namanya tadi kita simpan sebagai calit.png, maka di folder temporary akan ada satu file baru namanya calit.png. Dan ini adalah sebuah file QR code yang tergenerate secara otomatis. So, seperti itu. Sangat simple, hanya 3 langkah doang, hanya 3 step. Kita hanya butuh mendownload pluginnya, kemudian kita buat satu folder di project folder, terus kemudian kita copy ini aja. Dan ya, kita udah berhasil nge-generate sebuah QR code. Dan kalian sebenarnya bebas sih untuk mengupdate data atau mengubah file name ataupun data sesuai dengan kebutuhan kalian. So, itu aja. My name Calit dan terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol like kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan dislike kalau misalkan tidak suka dengan video ini. Selanjutnya apalagi nih konten yang bakal kita bahas, tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.